Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan lanjutkan Martial Master versi novel bagian 2077. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Begitu banyak ahli di Menara Tianwei, tidak bisakah mereka melakukan ini juga? Presiden Zhuo memandang Tian Weilu sambil tersenyum. Dan juga, selain 50.000 kristal kaisar ini, jika Menara Tianwei dapat melakukan ini, maka saya bersedia berbagi informasi yang sangat bagus dengan Menara Tianwei, kata Presiden Zhuo. Dia berkata sambil tersenyum. Dia menjelaskan bahwa informasi ini sangat besar. Informasi ini terkait dengan mantan penguasa besar laut alam semesta selatan. Dan setelah tersebar, saya khawatir hal itu akan menimbulkan sensasi di seluruh laut semesta selatan. Dan bahkan mungkin akan menarik perhatian orang-orang yang tamak dari kerajaan Yong dan juga kerajaan dewa. Dan juga kekuatan-kekuatan lainnya. Dan saya yakin Menara Tianwei pasti akan tertarik dengan informasi ini. Oh, benarkah? Tian Weilu menyipitkan matanya. Sebuah informasi yang akan menimbulkan kegemparan di seluruh laut semesta selatan dan akan membuat kerajaan dewa mengingininya. Apa itu? Aku ingin tahu. Oh, Anda ingin tahu, tapi apakah Menara Tianwei akan setuju dulu? Kata Presiden Zhuo. Dia sedang duduk di sana. Dia mengangkat tangan kanannya dan cangkir teh muncul dari udara tipis. Dia pun minum perlahan dengan ekspresi tenang. Mata Tian Weilu itu berubah beberapa kali dan tiba-tiba dia sedikit terkejut lalu mengangguk dan berkata, "Oke, saya Tian Weilu setuju." Presiden Zhuo pun menunjukkan kegembiraan mendengarnya. Segera dia pun berdiri dan berkata sambil tertawa, "Hahaha, Pavilion Tianwei sungguh menyegarkan. Ini ada 50.000 kristal kaisar dan saya Presiden Zhuo akan menunggu kabar baik dari Pavilion Tianwei," kata Presiden Zhuo. Dia meletakkan harta karun luar angkasa dan setelah itu Presiden Zhuo berbalik dan segera pergi. Setelah meninggalkan Menara Tianwei, Presiden Zhuo menyipitkan mata ke Menara Tianwei di kejauhan dengan cahaya dingin yang muncul di matanya. Ada Menara Tianwei yang mengambil tindakan dan dia ingin mendapatkan beritanya. Saya khawatir tidak akan sulit untuk mengetahui tingkat kekuatan anak itu. Dan jika saatnya tiba, jika aku kehilangannya, maka aku harus meminta anak ini untuk mengembalikannya kepadaku 2 kali lipat. Menurutnya, pendapat Master seperti Qin Chen tidak akan kekurangan kristal kaisar. Selama dia mengetahui kecerdasan lawan, maka dia dapat menargetkan Qin Chen dalam penyergapan tanpa khawatir akan terjadi apapun yang tak terduga. Sementara mengenai informasi tentang pohon ilahi Wukong, Presiden Zhuo hanya menghela napas dalam di hatinya. Orang-orang dari keluarga Luo telah diambil alih oleh orang-orang dari tanah suci Taiyi. Saya khawatir ketika itu terjadi akan sulit bagiku untuk mendapatkan harta ini sendirian. Meskipun Menara Tianwei adalah organisasi pembunuh, setidaknya ia memiliki reputasi yang baik. Jika kita bekerja sama dengan Menara Tianwei, maka pohon ilahi Wukong ini secara alami tidak akan lepas dari genggaman saya. Di lautan kosmik ini, meskipun organisasi pembunuh dibenci, tapi setidaknya jika Anda ingin melakukan pekerjaan ini, maka Anda harus dapat dipercaya. Ini mengenai kredibilitas yang telah dibangun. Sebagai kekuatan dengan reputasi besar di seluruh alam semesta, Presiden Zhuo tidak percaya bahwa Tian Weilu akan menghancurkan kredibilitas yang telah dia bangun selama bertahun-tahun hanya demi pohon ilahi Wukong. Mengatakan ini, sedikit niat membunuh melintas di mata Presiden Zhuo. Dia lalu mengambil langkah ke depan dan tiba-tiba pergi menghilang. Saat ini jauh di dalam gedung Tianwei terlihat bayangan hitam Tian Weilu melintas dan masuk ke sebuah ruangan sederhana. Seluruh ruangan itu kosong kecuali di tengah ada kasur dan di atas kasur ada seorang pemuda duduk bersila dengan mata tertutup di atas kakinya. Tian Weilu muncul dan menghadap ke arah pemuda itu, membungkuk untuk memberi hormat, menangkupkan tangannya dan berkata, "Tuan muda, mengapa kita harus menyetujui Presiden Zhuo itu seharga 50.000 kristal kaisar?"
Ternyata pemuda ini adalah pemilik menara Tianwei di kota Nanyuan. Dan mendengar ini, pemuda itu membuka matanya. Segera kilatan petir keluar dari matanya. Bayangan hitam itu pun buru-buru menundukkan kepalanya dan di bawah mata pemuda itu, tatapannya, dia berlumuran darah, kulitnya merasakan sedikit sensasi kesemutan, dan dia tidak bisa untuk tidak kagum di dalam hatinya. Kekuatan tuan muda menjadi semakin menakutkan. Saat ini mata pemuda itu acuh tak acuh dan dia berkata dengan tenang, "Tidakkah menurutmu, pemimpin Zhuo, ruang angkasa kekuatan sangat cocok untuk bergabung dengan gedung Tianwei kita?" Tianwei Lu pun terkejut. Jalan luar angkasa adalah jalan laut kosmik yang paling cocok untuk pembunuhan. Jika bakat seperti itu dapat ditemukan, maka itu akan bermanfaat bagi menara Tianwei kita. Terlebih lagi, saya mungkin memiliki pengetahuan tentang informasi yang dikatakan oleh Presiden Zhuo. Jika itu dapat diperoleh, maka itu akan sangat bermanfaat bagi saya. Mata Tianwei Lu mengecil. Warisan itu akan sangat bermanfaat bagi tuan muda, maka itu akan menakutkan. Bawahan mengerti. Tapi siapa yang harus dikirim untuk menyelesaikan misi ini? Kata Tianwei Lu. Kirim saja Ying Yi dalam hal kekuatan dan kemampuan melarikan diri. Di antara banyak pembunuh di menara Tianwei kita, Ying Yi tidak ada duanya. Tidak banyak orang yang bisa menahannya di kota Nanyuan. Biarkan dia mengambil tindakan untuk menguji kekuatan Qin itu. Seharusnya itu tidak akan menjadi masalah. Kata pemuda itu, dia berkata dengan tenang. Mendengar itu, Tianwei Lu mengerutkan kening. Siap, bawahan akan menjalankan misi. Panggil saja dia, kata pemuda itu, dia berkata dengan tenang. Ya, baik, kata Tianwei Lu. Dia pun memberi hormat dan diam-diam menghela napas lega. Menurutnya, begitu Ying Yi mengambil tindakan, maka tidak akan ada masalah. Pasti mudah untuk bisa mengetahui kekuatan lawan. Dan 50.000 kristal kaisar ini setara dengan mendapatkannya secara cuma-cuma. Segera Tianwei Lu berbarik dan mengatur tugasnya. Saat ini di Laut Semesta Selatan di sebuah bintang kuno, dan di bintang ini terdapat sebuah suku kuno yang tumbuh subur di sini dan menguasai pengoperasian seluruh bidang bintang di sini. Mereka mengagumi kekuatan primitif dan selalu menjalani kehidupan pertapa. Mereka juga memiliki reputasi yang unik di antara bintang laut di alam semesta selatan. Namun pada saat ini seluruh suku dipenuhi dengan jeritan. Api yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit membombardir. Dan nampak ada sebuah bayangan hitam yang membantai di mana-mana di suku tersebut. Kemanapun bayangan hitam ini lewat, seketika banyak anggota suku yang kuat berteriak kesakitan meringis di tanah. Makhluk-makhluk suku yang tak terhitung jumlahnya tergeletak padat dengan lubang darah yang dalam di antara alis mereka. Mata mereka melebar dan mereka menolak untuk beristirahat dalam diam. Entah mereka tua, lemah, perempuan, anak-anak, laki-laki. Namun mereka semuanya terbaring di sana tak bernyawa. Dalam sekejap seluruh suku itu terdiam dan tidak ada makhluk yang mampu berdiri, berdengung. Setelah pertempuran dari langit dan bumi, suku yang tak terhitung jumlahnya, bayangan gelap yang telah membantai semua makhluk di suku tersebut dengan liar, nampak dia dengan cepat terbang seperti burung layang-layang yang terbang kembali ke sarangnya. Kemudian itu berkumpul dalam sekejap dan lalu berubah menjadi sesosok. Mata sosok ini memandang ke depan dengan acuh tak acuh. Api membumbung ke langit dan sosok hitam itu memandang dengan acuh tak acuh kepada mayat-mayat yang bergeletakan di tanah di depannya. Nampak mata sosok ini sedingin es tanpa sedikit pun emosi. Orang-orang di wilayah bintang Purcell benar-benar idiot. Serahkan saja inti bintangnya dengan patuh. Mereka dapat bermigrasi ke wilayah bintang lain untuk bertahan hidup. Tapi mereka bersikeras melindungi kekuatan primitifnya dan telah membuang begitu banyak waktuku, dan aku harus membantai seluruh kelompok etnis. Kata bayangan hitam itu, dia memegang inti bintang transparan berwarna biru di tangan kanannya. Ada seberkas cahaya yang mengalir seperti langit berbintang di inti bintang. Itu mekar dengan cahaya yang terang. Inti bintang adalah inti dari bidang bintang dan sangat berharga. Secara khusus inti bintang, wilayah bintang Purcell ini didukung oleh kelompok etnis kuno ini sepanjang tahun. Ia memiliki jejak keilahian dan sangat berharga. Jika dijual nilainya setidaknya mendekati 6 angka kristal kaisar.
Namun ini tidak membuang-buang waktu. Kekuatan ilahi dari kelompok ini juga memiliki beberapa manfaat untuk teknik seni ilahi 10.000 bayanganku. Kekuatan ilahi dari ratusan juta makhluk sudah cukup untuk membuat beberapa kemajuan dalam jiwaku. Dan juga kultivasiku terlalu sulit untuk memasuki ranah Kaisar Agung tahap akhir. Dan itu membutuhkan terlalu banyak sumber daya. Berkat aku yang bergabung dengan Menara Tianwei selama bertahun-tahun. Meskipun tanganku penuh dengan darah, namun aku masih bisa mendapatkan beberapa sumber daya. Tapi sayang sekali, dengan pelatihan Tianwei Lu, menerobos itu bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Kata bayangan hitam ini, ternyata bayangan hitam ini adalah Ying Yi. Dia menghela napas, kultivasinya terlalu sulit tanpa latar belakang dan sumber daya yang cukup. Terlalu sulit bagi Ying Yi untuk bisa menonjol dari orang-orang berkuasa yang tak terhitung jumlahnya di lautan alam semesta. Akan tetapi orang itu berjanji kepadanya bahwa jika aku dapat mengumpulkan cukup banyak pahala, maka dia akan merekomendasikanku untuk pergi ke pelatihan di Tianwei Tian, di markas besar laut semesta, di tempat di mana para penguasa laut semesta yang tak ada habisnya berkumpul. Aku mungkin dapat mengubah dan memasuki tahap akhir Kaisar Agung di sana, kata Ying Yi. Dia menghela napas dalam dan menggelengkan kepalanya. Dia saat ini sudah menjadi pembunuh terkenal di Menara Tianwei, di kota Nanyuan. Bahkan dengan kekuatannya, tidak akan sulit baginya untuk berdiri sendiri dan menghabiskan banyak zaman untuk membangun salah satu dari 10 kekuatan gelap yang mirip dengan asosiasi tengkorak dan tulang. Namun Ying Yi tahu tekadnya dan tujuannya bukanlah untuk menetap di sudut kecil kota Nanyuan. Akan tetapi tujuannya yaitu untuk memasuki lautan luas alam semesta dan menjadi Kaisar Agung puncak tahap akhir, atau bahkan mencapai ranah Kaisar Dewa yang legendaris dan memegang kekuasaan tertinggi. Ying Yi itu membalikkan tangannya dan lalu mengambil sebuah token. Ini adalah misi khusus dari Menara Tianwei kota Nanyuan. Misi khusus itu berbunyi, Qin-Chen dengan satu gerakan dia mengambil hati Kaisar Piton dan Kaisar Lipan dari asosiasi tengkorak dan tulang, dan juga seekor binatang komodo yang memanggilnya sebagai tuan. Dia pernah berperang melawan Presiden Zhuo dan tidak takut sama sekali oleh Presiden Zhuo. Oh, Anda ingin aku mengetahui kekuatan Qin-Chen ini? Aku tidak menyangka bahwa tuan rumah benar-benar memberiku tugas mudah seperti ini. Biarkan aku menguji kekuatan lawan. Beri aku tugas untuk membunuhnya. Dia hanya orang luar yang tidak tahu dunia apa yang bisa dia hadapi. Tapi ternyata aku hanya perlu menyelidikinya. Menyelidiki kekuatannya, tingkat kekuatannya. Kata Ying Yi, nampak dia sangat percaya diri. Ketika Menara Tianwei mengeluarkan perintah, semua informasi secara alami akan langsung dikirimkan. Dan secara alami Ying Yi akan mengetahui segalanya. Orang yang bisa mengambil hati Kaisar Piton dengan satu gerakan memang tidak lemah. Sayangnya orang ini tidak benar-benar bertarung melawan Presiden Zhuo. Dan ini menunjukkan bahwa orang tersebut merasa bahwa dia mungkin tidak bisa mengalahkan Presiden Zhuo. Dan dalam hal ini apalagi yang perlu ditakutkan? Jika pihak lain memiliki kekuatan raksasa seperti tahap akhir Kaisar Agung, apakah aku perlu cemas dengan satu gerakan hati Presiden Zhuo bisa dicabut secara langsung? Adapun Kaisar Puncak Jangka Menengah, menurutnya Ying Yi tidak akan takut sama sekali. Karena itu adalah perintah yang diberikan oleh pemimpin organisasi sendiri, maka aku akan menyelesaikan tugas ini dengan cepat dan mengumpulkan lebih banyak pahala, sehingga akan membuat pemimpin dapat merekomendasikanku untuk berlatih di markas Universe sesegera mungkin, kata Ying Yi. Setelah mengatakan itu, Ying Yi melesat pergi, bergabung ke dalam kampan dan menghilang. Hanya menyisakan mayat-mayat di tanah yang dibiarkan hancur secara diam-diam. Dan bidang bintang yang telah kehilangan inti bintangnya itu mengering sedikit demi sedikit, itu menjadi bidang mati. Di laut kosmik tanpa latar belakang atau kekuatan yang cukup, terdapat terlalu banyak bidang bintang yang dapat dihancurkan oleh orang kuat kapan saja. Kembali ke kota Nanyuan di mana di Gua Qin-Chen berada. Saat ini wanita bangsawan itu dengan cepat memperkenalkan semua fungsi gua kepada Qin-Chen dan kemudian dia berdiri di samping tidak bergerak. Mengapa kamu tidak kembali? Kata Qin-Chen memandang wanita bangsawan itu. Wanita bangsawan itu dengan bingung berkata dengan tenang,
Yang Mulia pertama kali datang ke kota Nanyuan ini. Manajer si Huang sebelumnya meminta aku untuk membawa Anda ke sini. Selain memintaku untuk memperkenalkan fungsi gua, aku juga bisa menjaga gua untuk Anda di masa depan. Selama Anda membutuhkanku untuk melakukan apapun, tidak peduli apa yang bisa aku lakukan, maka aku akan melakukannya, kata wanita bangsawan itu. Apa, kamu bisa melakukan apapun? Kata Saroye, matanya tiba-tiba melotot. Ya benar, aku bisa melakukan apa saja, kata wanita bangsawan itu. Dia berkata tanpa mengubah ekspresinya. Oh, istana si Dai ini sungguh mewah, kata Saroye. Dia menoleh untuk melihat ke arah Qinchen. Akan tetapi Qinchen hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak ingin Anda melakukan apapun di sini, dan sekarang Anda dapat kembali, kata Qinchen.